Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilianto Nugroho. Saya saat ini bertugas di SMK Telkom Sandi Putra Jakarta. Pada hari ini saya akan membuat perekaman PPL sesi 1 PPG dalam jabatan angkatan ketiga Universitas Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan kalian silahkan menyalakan kameranya. Ya, oke. Kalau sudah nyalakan kameranya semua, jadi sebelum pembelajaran kita mulai, jadi saya minta di antara kalian bisa melakukan pengecekan, ya. Kalian bisa pengecekan perangkat, kemudian pengecekan alat elektroniknya, lalu bangku dan mejanya apakah sudah sesuai dengan standar keselamatan atau belum. Ya, silakan dicek. Sudah, Atmaja? Sudah, Pak. Sudah, oke. Alhamdulillah kalau sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini. Ya, oke. Terima kasih Mufli. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti, saya akan melakukan pengecekan kehadiran dulu. Ya, jadi nanti silahkan kalian bersuara apabila hadir ya. Jadi pembelajaran sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai definisi teks prosedur, kemudian kita sudah membahas mengenai ciri-ciri teks prosedur, dan yang ketiga kita juga sudah membahas mengenai jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, di antara kalian ada yang masih ingat mengenai definisi teks prosedur? Atmaja? Ya, Pak. Definisi teks prosedur itu apa, Mas? Definisi teks prosedur adalah teks yang isinya petunjuk langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Oke. Terima kasih Atmaja ya. Jadi sesuai nih yang diinformasikan oleh Atmaja bahwa teks prosedur itu isinya berupa tahapan ya, tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian Fatia, suara saya terdengar? Dengar, Pak. Ya. Tadi Atmaja sudah menyebutkan definisi teks prosedur, kemudian nah, untuk materi hari ini nanti saya akan menampilkan 2 buah video ya. Dari video yang pertama saya harap kalian bisa mengamati dengan cermat karena tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus mampu atau harus mengetahui struktur teks prosedur, kemudian kaidah kebahasaan dari teks prosedur ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah saya menampilkan video, kalian bisa mencatat hal-hal yang kira-kira penting dari video yang ditampilkan. Oke. Jadi silahkan disimak videonya. Saya akan mulai menampilkan videonya ya. Sharing dari kami, terima kasih. Iya, itu dia tadi tampilan videonya. Membahas tentang apa tadi kira-kira? Mufli? Penjelasan tentang ini Pak, pemakaian wifi.
wifi yang dikeluarin nama Telkomsel. Telkomsel, iya. Ya, jadi video yang ditampilkan tadi videonya mengenai teks prosedur registrasi Telkomsel Orbit ya. Tadi seperti itu. Nah, saya akan coba sedikit mereview. Jadi materi kita, nah untuk yang hari ini kita akan membahas yang pertama strukturnya, lalu yang kedua kebahasaan. Nah, berdasarkan video yang tadi kalian simak, di dalam teks prosedur strukturnya ada apa saja? Dimas Bramantio, suara saya terdengar? Terdengar Pak, terdengar. Iya, strukturnya ada apa saja Mas? Kalau saya tadi lihat Pak, ada tujuan, terus ada langkah-langkah, tanpa ada penutup Pak. Ada tujuan, Langkah-langkah langkah-langkah, dan penutup Pak. sama yang ketiga ada Penutup Pak. penutup ya. Nih, jadi ada 3, kita akan lihat di PowerPoint-nya nih. Struktur teks prosedur seperti tadi yang teman kalian sebutkan ya, Dimas tadi, struktur ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang ketiga ada penutup. Nah, berdasarkan video yang tadi, suara saya terdengar Akbar? Dengar Pak. Terdengar. Ya. Kalau menurut Akbar, dalam berdasarkan video yang tadi, yang dimaksud dengan tujuan itu apa sih Bar di struktur teks prosedur? Tujuannya apa ya? Iya. Untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkahnya, Pak. Iya, memudahkan membaca untuk mengikuti langkah-langkah. Ya, terima kasih Akbar. Ya, Kemudian nararia, suara saya terdengar Mas? Dengar Pak. Nah, nararia yang dimaksud dengan langkah-langkah berdasarkan video yang tadi yang telah kamu simak apa Mas? Susunan tata cara aktivasi atau registrasi ya terhadap Iya. itu tadi. Oke, terima kasih nararia. Jadi yang dimaksud dengan langkah-langkah di sini adalah susunan ya, susunan atau tata caranya. Kemudian setelah langkah-langkah tadi informasi dari Dimas, ada yang namanya penutup. Nazwa, yang dimaksud dengan penutup berdasarkan video yang tadi apa Nazwa? Merupakan bagian akhir dari video prosedur tersebut. Iya, bagian akhir ya. Jadi dalam video tersebut yang telah kalian simak tadi sudah ada nih strukturnya, mulai dari tujuannya, kemudian langkah-langkahnya, dan yang terakhir adalah penutupnya ya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kira-kira ada yang mengetahui untuk kaidah kebahasaannya? Fatihah? Ya Pak, Iya. Di dalam teks prosedur, kaidah kebahasaannya ada apa saja Fatihah menurut video yang tadi? kata kerja imperatif, Ya, kata kerja. Atau nama lainnya adalah verba. Setelah kata kerja ada apa lagi Fatihah? konjungsi temporal. Konjungsi. Fatihah silakan memilih temannya Fatihah yang cowok. Reza, Setelah itu ada apa lagi Reza? Terdapat kalimat partisipasi Pak. Partisipasi. Ya, sebenarnya yang benar bukan kalimat partisipasi Mas, tapi terdapat yang namanya partisipan. Oke, tidak apa-apa, yang penting sudah berusaha menjawab ya. Jadi partisipan. Setelah partisipan ada apa lagi Reza? Lalu ada yang namanya
kalimat imperatif, ya. Kalimat imperatif dan kalimat deklaratif, ya. Jadi ini ada 5. Nah, kalian bisa perhatikan di PowerPoint-nya mengenai kaidah kebahasaan. Ya, di sini ada yang namanya kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu ada yang tahu? Gimana, Mas? Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah terhadap sesuatu. Ya, kalimat yang berisi perintah, atau kalimat imperatif ini adalah sebuah kalimat perintah, ya. Zidan Habibi. Nah, kemudian setelah kalimat perintah ada lagi yang namanya konjungsi. Apa itu konjungsi? Sebagai kata penghubung, Pak, menghubungkan kata. Gimana? Sebagai kata penghubung, Pak. Ya, konjungsi itu adalah kata hubung, ya. Kemudian Faki. Tadi Fatia menginformasikan ada yang namanya verba. Verba itu apa, Faki? Verba kata kerja. Verba itu kata kerja, ya. Nah, dari struktur dan kaidah kebahasaan yang tadi kalian sebutkan, kira-kira menurut Najwa nih, dalam video yang tadi apakah sudah ada strukturnya, Najwa? Ada, Pak. Sudah. Ya, langkah-langkahnya ada? Langkah-langkahnya ada, Pak. Tujuannya ada? Tujuannya ada. Penutupnya? Penutupnya ada, Pak. Oke. Terima kasih, Najwa. Lalu Dimas Bramantio. Ya, Pak. Menurut video yang tadi kamu simak, kalimat imperatif atau kalimat perintahnya ada? Ada, Pak. Ada, ya. Kalimat perintahnya ada. Di bagian yang mana? Tadi yang saya dengar ada pas bagian saya memasukkan kabel ke routernya, Pak. Ya, masukkan. Ya, kalian bisa memperhatikan di situ ada masukkan. Apakah kata masukkan ini hanya di kalimat perintah? Bisa nggak dijadikan verba masukkan? Mufli. Kata masukkan itu bisa masuk ke dalam verba bukan? Kata masukan bisa, Pak. Bisa. Ya. Ya. Oke. Nah, tadi kalian sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Kegiatan yang kedua, ya, kalian akan saya sajikan satu buah video lagi, ya. Jadi dari video yang kedua ini nanti kalian silahkan berkelompok. Nah, jadi nanti di video yang kedua ini kegiatan kalian adalah yang pertama, kalian harus mengamati. Setelah kalian mengamati, kalian nanti menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang ada pada video kedua, ya. Kemudian setelah kalian melakukan analisis struktur dan kaidah, kalian mengembangkan teks prosedur yang disajikan. Karena yang disajikan tadi dalam bentuk tayangan, kalian kembangkan menggunakan bahasa kalian menjadi bahasa tulis. Seperti itu ya, Najwa, ya. Paham ya? Pak. Paham. Oke. Kita akan mulai menampilkan video yang kedua. Silakan disimak ya. Jadi agenda yang harus kalian lakukan pada video kedua ini, yang pertama kalian harus menganalisis, ya, kalian secara berkelompok menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan.
Kemudian yang kedua, kalian membuat rancangan yang tadinya videonya dalam bentuk lisan, kemudian kamu tuangkan menjadi ke dalam bentuk tulisan. Nah, untuk yang kegiatan kedua ini dilakukannya secara berkelompok, hanya saja proses pengumpulannya nanti yang berbeda ya. Kalau yang kegiatan pertama menganalisis struktur dan kaidah, nanti salah satu dari kelompok kalian mempresentasikannya secara lisan. Nah, untuk yang kegiatan yang nomor kedua yang merancang, nanti kalian bisa mengunggah dokumennya ke dalam link penugasan yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Ya, silakan secara berkelompok Najwa dan kawan-kawan untuk melakukan analisis struktur ya. Selamat bekerja, tetap on kamera. Ya, selamat bekerja. Nanti kalau ada yang mau tegur sapa ke teman kelompoknya, bisa langsung di unmute lalu berkomunikasi. Atau bisa juga menggunakan media lainnya nih, misalkan Najwa misalkan kelompoknya satu kelompok dengan Mufli, jadi bisa kirim WA ya, komunikasinya bisa melalui WA juga. Jadi analisis dari kelompok saya itu dari video tadi itu ada tujuan. Ada tujuannya, ada langkah-langkah sama penutupnya, Pak. Langkah-langkah dari video tadi yang kelompok saya temuin itu sama, masukkan SIM card atau kartu perdana yang telah Anda beli pada HP. Yang kedua, setelah itu pastikan bahwa jaringan Bayu sudah masuk dalam handphone yang telah Anda punya. Yang ketiga, setelah tahap 2 sudah dipastikan aman, langkah selanjutnya itu membuka aplikasi Bayu, Pak. Terus setelah udah buka aplikasinya, kita memilih menu aktifkan SIM card pada aplikasi Bayu dan ikuti langkah selanjutnya yaitu registrasi SIM card. Lalu yang kelima itu menyiapkan KK atau kartu keluarga serta KTP. Ya, oke. Terima kasih Najwa. Dan untuk kegiatan kalian, tugas kalian yang kedua nanti silakan kalian unggah ke Bitly penugasan. Nanti saya akan melakukan penilaian di hasil unggahan kalian ya. Jangan lupa mengunggahnya individu tapi disertakan nama kelompoknya nanti. Nah, berhubung waktu kita sudah berakhir, kemudian pada pembelajaran selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi ya. Saya harap kalian sudah mempersiapkan dari sebelumnya mengenai definisi teks eksplanasi, lalu ciri-cirinya atau struktur dan kaidah kebahasaannya. Kalian bisa cari di referensi-referensi seperti di Google atau di PDF-PDF lainnya ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran hari ini, kita akan simpulkan dulu materi apa saja yang telah kita lalui hari ini. Silakan. Saya hari ini belum mendengar suaranya Abdurrahman Rasid. Struktur teks prosedur. Satu lagi adalah kaidah. Oh iya, kaidah kebahasaan ya. Jadi ya itu pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa lagi untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, doa selesai. Ya, oke. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Ya, demikian perekaman kegiatan PPL sesi 1 PPG
Angkatan Ketiga Universitas Bengkulu. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.